Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara Zoom terdengar ya suara ya. Eh, Mungkin di belakang duduk aja, apa maju ke depan aja. Om Renati dan teman-teman, Mas Bowo, kemudian juga Mas Sunggo dan Mas Rektor dan Ibu bisa ke depan. Dan kita kalau di layarkan itu penuh. Karena ini sebetulnya di belakang nanti ada yang tidak tampak hadir juga. Salam jumpa juga kawan-kawan di Zoom ya. Kita mulai saja karena saya kira sudah jam mungkin 10 lebih 30 menit. Nah, eh, teman-teman, saya bergembira sekali pagi hari ini karena tiga hal. Pertama, eh, saya sudah lama mau ke kantor Koben, baru sekarang. Iya, iya. Tadi di jalan itu saya ngobrol sama Mas Hendra, pentingnya masyarakat sipil itu kuat ya. Dan kalau masuk kantor Combine ini saya jadi optimis. Soalnya kalau saya masuk kantor masyarakat peduli media itu pesimis. Nggak ada kantornya. Cuma kontrak terus ya kita master ya pindah-pindah. Nah, ini saya kira tetap perlu dijaga optimisme bahwa masyarakat sipil sebagai kekuatan penyeimbang itu harus tumbuh ya. Kalau kita bicara sekarang ini kan ada gejala namanya regresi demokrasi, kemunduran demokrasi yang luar biasa. Ya kalau kita bicara pilpres itu politik dinasti yang menguat. Dan kalau bicara kita di parlemen, yang kita bahas nanti itu, Bapak, ada pembelokan berbagai regulasi berkaitan dengan civil liberties, kebebasan sipil, masyarakat sipil. Salah satunya adalah pers dan penyiaran, jurnalis. Jadi alih-alih Mas Hendra membicarakan penyiaran publik, komunitas, jauh, jauh. Nggak ada ya DPR yang ngomong lagi komunitas itu ada nih yang dari Merapi. Jadi memprihatinkan sekali. Nah, gitu. Bagaimana sebetulnya mengatur digital itu perdebatannya sekarang dan tapi di tengah-tengah regresi demokrasi. Kita tahu, jadi 5 tahun ke depan namanya kita harus kembali berjuang bersama solid. Jadi saya sekali lagi gembira tentunya kita melihat ada lilin ya masih menyala dari korban. Yang kedua teman-teman ini berhubungan dengan narasumber kita Mas Hendra, saya juga senang karena beliau meluangkan waktu untuk kita sampai nanti siang ya, kita sampai jam 2 jam 3 ya. Habis itu nanti saya ajak ngopi jam-jam. Nah, karena saya dalam periode studi di Jerman itu selalu banyak mendapat insight dan saya juga meminta waktu beliau berkunjung ke Deutsche Welle di Bonn, itu 1,5 jam dari Polo tempatnya. Apa yang muncul dari Mas Hendra itu selalu perspektif sebagai orang yang lama tinggal di Jerman dan memahami ekosistem politik di Jerman yang mempengaruhi sistem media. Jadi nanti ini saya perlu sampaikan konteksnya sehingga nanti kita ketika menyimak yang disampaikan Mas Hendra itu bisa mencoba langsung mengkomparasikan apa yang berbeda dengan di Indonesia, apa yang masih menjadi masalah atau menjadi tantangan kita. Ya. Tentu ini tidak apple to apple ya, tapi kita selama sekian tahun saya kira Mas Mas Nasir atau Joyo Sinan ini kita belajar di komunitas itu kan juga salah satu rujukannya kan Eropa ya, Jerman. Bahkan kemarin ini beliau nginep di rumah saya membawa radio mobile konsep. Jadi ini namanya di Jerman itu luar biasa sih. Jadi kita akan mencoba menyimak lebih jauh apa sebetulnya bagaimana dan seperti apa urgensi pengaturan konten digital termasuk jurnalistik
dalam platform digital yang sekarang ini coba diregulasi melalui revisi Undang-Undang 32. Itu makronya ya. Yang kita harapkan mengarah pada penguatan apa namanya jurnalisme berkualitas, penguatan sistem public service konten gitu ya. Orang nggak bicara lagi public service media, tapi konten yang merawat demokrasi. Lalu aktor-aktor strategis apa yang sebetulnya itu dibutuhkan? Apakah itu masalah sipil, partai politik, framework pemerintah itu harusnya seperti apa? Lalu kemudian bagaimana menempatkan penyiaran publik komunitas itu kan? Di Jerman kan dia lebih established daripada penyiaran komersial. Nah, jadi nanti mengalir aja Mas Indra, banyak hal saya kira teman-teman ingin mendengar dan kemudian nanti dilanjutkan Mas Sinan yang ini orang lapangan gitu ya, sekaligus juga provokator ya. Ya, berarti selalu beliau ini di dua lini pasti kita tahu ya. Ini bagaimana mengorganisir teman-teman platform di LKI, tapi juga bergabung dengan banyak kekuatan untuk advokasi kebijakan tentang radio komunitas dan siaran secara umum. Jadi nanti akan menjadi satu dimensi komparatif. Nah, selamat datang juga Pak Ketua KPI di Jogja, Komisi Penyiaran Mas Ridwan. Jadi ini ngumpul ini Mas dan kita ini jadi sedikit tapi orangnya penting daripada banyak. Ini yang hadir ini pokoknya tokoh semua. Jadi kita sedang berbicara nanti diharapkan juga ada follow up-nya. Poin ketiga yang terakhir yang saya sampaikan adalah mengenai acara kita. Ini nanti habis jam 12. Saya kira kita mungkin break lalu lanjut ngobrol-ngobrol follow up ya. Apakah itu berupa press release atau apa tidak lanjut. Merespon terutama situasi terkini. Ya, jadi PR2 media, Koba, dan juga apa yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin sampai jam 2 dan 3 nanti selesai ya. Karena habis sore harinya tuh kita ada Zoom lagi yang diorganize PR2 media yang khusus membahas tentang bagaimana mengatur platform digital. Korporasi digital ini kan, oh ya, ini masalah juga Mas Hendra, karena begitu menggurita Google, ada Meta. Kemarin sore saya diskusi lama sekali dengan putrinya Gus Dur, Mbak Anita Wahid, yang dia ternyata oversight dari TikTok apa Asia Pasifik ya. Terus bagaimana nih Mbak kita mengatur konten TikTok untuk Indonesia agar persepsinya tidak untuk kelas menengah ke bawah, tapi TikTok itu juga banyak menjadi ruang hoax disinformasi selama pilpres kemarin. Nah, itu kemarin sore sempat ngobrolan. Begitu saja teman-teman, ini saya kira saya malah jadi pernah masalah ini. Saya mau belajar juga sore siang hari ini. Saya kira kita mulai dengan Mas Hendra. Mas Hendra 30 menit masih. Habis itu nanti lanjut Mas Sinan. Terima kasih teman-teman terutama untuk undangannya. Kesempatan yang langka sebenarnya untuk bertemu lagi ya dengan teman-teman untuk membahas satu isu yang ini tadi isunya besar sekali ya kalau kita dengar Mas Adi tadi dari demokrasi ke media dan konten digital. Demokrasi saja sudah satu dunia yang luas. Dan kita tahu dan yakin bahwa demokrasi itu perlu kompetisi gagasan. Demokrasi selalu perlu oposisi. Demokrasi yang kita inginkan juga selalu perlu partai politik. Dunia besar dari segi wacana. Jadi, apa sih legitimasi partai politik? Apa kita bikin undang-undang sampai dia punya peran, jadi diberikan peran. Jadi ya, tapi apa kontribusi dia, kenapa dia menjadi punya peran sentral dalam sehingga partai politik akan dimainkan peran dan oposisi politik.
Kalau satu elemen dari situ lemah saja, eh, saya tidak suka jargon-jargon perang ya, kita harus melawan dulu enggak, tapi itu menjadi sebuah ketidakseimbangan yang sangat besar yang akan mengganggu sistem. Karena sistem demokrasi, kalau parpol lemah, sistemnya tidak stabil. Kalau oposisi lemah, sistemnya tidak stabil. Dan di Indonesia, kayaknya dua-duanya lemah. Tapi itu bukan suatu gambaran yang terlalu gelap. Itu artinya harus ada yang mengambil merebut peran oposisi. Pertanyaan siapa? Yang kedua, siapa yang mengambil peran parpol? Kalau itu juga lemah. Jadi bagaimana memperkuatnya? Apakah kita didorong parpolnya? Atau kita serbu parpolnya, kita semua jadi anggotanya, sehingga kalau pemilihan kita jadi ketuanya gitu. Misalnya ketua cabang Jogja gitu. Karena kita masuk rame-rame, kalau dia hanya punya 50 anggota yang punya KTA, kita 60, dia pemilihan kita yang menang kan. Gitu. Jadi tapi parpol diteruskan. Sama dengan oposisi, kalau tidak ada partai yang beroposisi di parlemen, atau tidak politik, tidak puas, berarti masyarakat sipil diminta perannya untuk mengambil alih oposisi. Pertanyaannya, apakah kita siap atau oposisi yang bagaimana yang mau kita galang? Ya, banyak pilihan, banyak pilihan. Ada orang yang dengan kekuatan, ya, dengan membentuk angkatan-angkatan, dan juga ada orang yang dengan gagasan, dengan mengkritik kebijakan-kebijakan, tetapi juga memberikan arah mana kebijakan yang sebenarnya diinginkan. Jadi kalau kritik saja, itu gampang. Itu banyak dilakukan partai populis. Partai populis itu, kalau dia tidak masuk pemerintah, dia akan kritik terus. Apa saja dikritik. Dan gampang, karena dia tidak perlu memberikan RUU, gitu, kebijakan yang dia inginkan. Dia nyerang saja. Dan dengan itu, dia bisa mendapat banyak pendukung. Makin besar kekecewaan orang terhadap suatu pemerintah, makin gampang seorang populis memperalat sentimen itu ya untuk menaikkan citranya, dan itu tidak hanya terjadi di negara-negara yang kita bilang belum berkembang demokrasinya. Itu juga saat ini saja sedang terjadi di Amerika Serikat ya. Jadi kalau kita melihat mengapa Donald Trump bisa menang, itu karena dia membangkitkan fanatisme pendukungnya dengan program-program populistik. Jadi itu bisa terjadi di mana saja. Itu di bidang politik dan di bidang peran masyarakat sipil. Jadi ketika oposisi lemah, mau tidak mau masyarakat sipil yang harus mengambil alih peran itu. Siapa lagi? Siapa lagi? Sehingga tanggung jawab masyarakat sipil jadi lebih besar, tapi peluangnya juga jadi lebih besar. Bahwa dia bisa menentukan arah politik tanpa menjadi partai. Karena oposisinya tidak ada. Tidak ada konsep tandingan. Mampukah masyarakat sipil, gerakan sipil, melahirkan konsep-konsep tandingan, bukan hanya melahirkan, tapi mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa ini yang kita inginkan sehingga mendapat dukungan. Gagasan besar itu banyak, tapi mengkomunikasikan kepada warga bahwa inilah kepentingan mereka, itu sulit, tidak segampang, semudah melahirkan gagasannya. Jadi bagaimana mengkomunikasikan itu sehingga dipahami bahwa inilah yang seharusnya ada, inilah yang sebaiknya ada dalam sistem demokrasi, itu tugas kedua. Itu dalam konteks perkembangan politik dan demokrasi. Sekarang kalau kita bicara tentang media, ini juga pada saat ini menjadi isu yang sangat besar karena definisi-definisi dan istilah-istilah media yang kita kenal sekarang tidak berlaku lagi. Kita perlu pendekatan baru. Kalau saya bilang dulu, membagi media itu gampang ya. Media swasta, media publik, itu dari modalnya. Lalu media massa, dan juga media massa. Media massa semua orang ngerti. Itu apa? Lalu
kita membagi media elektronik dan media cetak dari hasil produknya. Dengan adanya digitalisasi, ini semua jadi kabur. Yang kita sebut media, yang kita mengerti sebagai media massa, tapi kita sekarang punya istilah media sosial, yang sama sekali bukan media massa seperti yang kita pahami. Itu satu dunia yang sangat lain. Media massa yang kita pahami adalah produk jurnalistik, ada prosedur jurnalistik. Sedangkan media sosial tidak punya. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata media untuk kedua dunia itu akan terjadi kebingungan pada masyarakat. Dikira media sosial sama dengan media massa. Karena sama-sama kita namakan media. Padahal media sosial itu jauh berbeda dengan produk jurnalistik. Yang dibilang media massa, apakah dia kritis atau tidak, tapi TV One atau Trans TV, selalu ada prosedurnya, ada perusahaannya, ada penanggung jawabnya. Lalu kalau Anda baca konten di media sosial, namanya saja nggak jelas, ya, di mana nggak punya perusahaan, nggak punya suatu kecil, nggak ada prosedur jurnalistik, nggak ada tetap. Jadi itu satu dunia yang sangat berbeda. Sehingga yang harus dipahami adalah kalau kita bilang media sosial itu bukan media, seperti yang dipahami pada umumnya. Nah, bagaimana memisahkan kedua media ini? Tidak bisa lagi dengan yang biasa kita lakukan, media elektronik, media cetak, media publik, media swasta. Jadi agak sulit memang, dari peristilahan saja sudah banyak mengandung salah paham kalau kita menyebut media sosial, medsos. Sehingga kita perlu sebenarnya istilah baru untuk memisahkan dua media ini secara jelas. Dan sampai sekarang belum ada, gitu ya. Kita belum bisa mensosialisasikan. Sebenarnya yang kita sebut media sosial itu adalah platform. Dia tidak menghasilkan konten. Facebook itu menyediakan tempat, tapi bukan pegawai Facebook yang bikin konten, tapi user. Jadi user yang bikin konten yang kita sebut katakan warganet, ya, apapun istilahnya, mereka yang membuat konten. Ini sangat berbeda dengan media yang kita pahami. Satu media punya tim redaksi. Jadi jelas siapa yang memproduksi konten adalah redaksinya, ada penanggung jawabnya. Sedangkan media sosial itu hanya platform. Dia membuka rumah. Siapa yang mau bicara, itu bebas. Hampir tidak ada regulasinya. Sehingga kita harus memisahkan definisi kedua media ini antara media massa dengan media sosial. Media massa seburuk apapun dia punya struktur, ada alamatnya, ada tim redaksinya, ada editornya. Media sosial itu bukan konten, itu tempat saja. Jadi dia adalah pelayanan. Media sosial adalah pelayanan. Sama seperti kantor pos. Kantor pos itu ngirim surat, bukan dia yang bikin surat. Dia tidak mengirimkan barang. Isinya itu pengirim yang dia hanya membuka jasa pengantaran barang yang dikirim. Itulah platform media sosial. Dia jasa saja. Yang berinteraksi di situ bukan dia, user. Sehingga kalau dalam bahasa saya kita misalnya bisa membedakan antara, kalau saya lebih senang menyebutnya media konten dan non konten. Kenapa saya sebut begitu? Satu koran dia membuat konten yang kita sekarang bilang sebagai konten karena ada berita. Di dunia digital berita itu bisa jadi konten. Jadi ada produksi. Media sosial tidak membuat konten. Yang membuat konten itu user. Sehingga dia adalah media non konten. Instagram, TikTok, mereka perusahaannya tidak membuat konten. Dia membuat wadahnya. Yang sibuk user.
bikin video ini. Jadi si perusahaan media sosial itu tidak menghasilkan konten, dia hanya membuka platform. Setiap user kerja sendiri membuat konten. Jadi itu berbeda, dua media yang berbeda. Yang satu media massa, media apakah elektronik atau apa, bertanggung jawab membuat konten, dia bikin berita. TikTok itu sehari berapa berita yang dihasilkan. Media sosial tidak, tapi konten yang ada di media sosial itu kalau dibandingkan jumlahnya, siapa yang bisa menang? Detik harus sepersekian. Ya, bayangkan saja dalam 1 jam berapa konten yang dihasilkan oleh user, bukan perusahaan media sosial, oleh user yang dengan sukarela menulis sendiri, bikin video sendiri, masukin sendiri. Sehingga perusahaan media sosial punya power yang cukup besar tanpa membuat konten. Disitulah dilemanya nanti ketika orang membuat kebijakan. Jadi kalau saya panggil Facebook, kenapa ada konten ini belum? Kan bukan saya yang tulis. Kita kan kebebasan, bebas-bebas orang gitu. Kamu juga kalau misalnya saya kirim bom lewat kantor pos, masa kantor posnya yang ditutup, gitu kan? Di Facebook ya, tanggung jawab saya dong, saya layanan, service, media service, layanan. Nah, sama, semua akan bilang begitu. TikTok, Instagram, bukan saya, ini user. Dan kita kan mau kebebasan berekspresi dan segala macam. Tapi mereka juga bisa diminta tanggung jawab. Ya, karena mereka akan tergantung dari regulasi di satu negara. Jadi kalau negara bilang enggak untuk saya, kamu itu yang salah, ya udah. Kalau kamu nggak begini, nah, gitu ya. Ada wewenang itu, dan ada ruang untuk bargaining sampai satu titik di mana kita tidak bisa lewati dengan cara-cara yang tidak demokratis. Ya kalau misalnya Cina kan gampang aja kan, karena dia tidak perlu parlemen, ya Google nggak boleh masuk, ya selesai. Dia punya sendiri. Dia bisa dengan mudah, tapi dalam sistem demokrasi tidak. Kita bisa membuat undang-undang yang meregulasi operasi Facebook, tapi jangan sampai kita melarangnya. Karena banyak orang juga yang pakai. Warga punya juga untuk bisa ketawa-ketawa gitu. Ya kan? Mendapat sesuatu dengan gratis sampai sekarang belum bayar. Ya. Itu satu hal. Jadi yang kita regulasi memang pada akhirnya kalau kita lihat di Eropa perkembangannya adalah data protection. Bagaimana data-data itu bisa dilindungi, dan kalau diperjualbelikan user itu dikasih tahu, kasih datamu nanti aku jual, aku yang dapat duit, gitu kan. User itu harus sangat menyadari bahwa tanpa ada user ini bangkrut semua nih. Dia punya keuntungan itu karena ada usernya. Jadi kalau dia menjual profil kita atau dengan algoritmanya dan segala macam sehingga dia dapat iklan, kalau di Eropa harus ada persetujuan. Karena itulah kalau kita bikin akun nanti ada term of agreement ya, bahwa kita menyetujui, kita jangan baca ya, kita menyetujui data kita kamu jual dan keuntungannya kamu ambil, ya saya setuju, apa saja boleh kamu pakai, gitu. Silakan asal saya boleh bikin akun, gitu kira-kira, gitu ya, senang-senang aja ya perusahaan medianya. Tapi tetap dia harus, bahkan di Eropa sekarang dia harus membuat itu dengan bahasa yang sangat mudah sehingga dipanggil orang yang mau masuk, dan orang yang belum mengerti tidak boleh bikin akun. Karena itu ada batas usia, saya kira Facebook. Karena kalau anak-anak dia nggak ngerti, dia baca gituan, gimana dia bisa menyetujui tanpa dia mengerti. Jadi data yang bisa diregulasi adalah penggunaan data pribadi, karena setiap warga punya hak privasi dan itu tidak boleh dilanggar. Jadi bukan model bisnisnya. Dengan media sosial, model bisnisnya adalah untuk yang terbesar dia, saya nggak bikin apa-apa, saya buka platform, biasanya nanti mau berantem ke, mau menghina orang ke, yang penting dia dapat reaksi, dia dapat komen, gitu. Makin dapat komen, saya makin untung karena
engagement saya makin tinggi. Itu model bisnis dia, salah aja kalau dia menemukan. Tapi kita juga bisa meregulasi beberapa hal. Nah, itu bidang yang sangat lain dengan regulasi media, seperti media massa, yang bergerak dalam satu sistem jurnalistik. Dalam sistem jurnalistik ya sudah ada pakemnya. Jurnalisme itu adalah satu isu, bukan ilmu jurnal. Bukan ilmu jurnal. Kenapa jadi satu isu? Kenapa jadi jurnalisme? Seperti sosialisme, komunisme, atau kapitalisme. Itu semua isme. Ya. Karena orang yang melakukannya harus taat pada satu paham. Karena itu dia jadi isu. Jadi ada aturan-aturan yang bukan paksaan yang kita taati. Berdasarkan kepercayaan saja. Bahwa jurnalisme itu harus begini. Gitu. Nah, pengikut jurnalisme seharusnya radikal. Kan isme ya. Kalau saya jurnalisme ya saya tidak akan keluar dari paham ini. Juga sih yang keluar. Tapi sebenarnya dia bukan jurnalisme lagi ya. Jurnal-jurnalan kan ya. Tapi selama itu isme, kita harus secara radikal mempertahankan isme itu. Jadi paham jurnalis itu, ya semua orang jadi jurnalis harus tahu kalau kamu masuk ke sini, kamu itu pengikut jurnalisme. Itu bukan partai, ya, bukan ideologi, tapi itu aturan yang sama gitu. Ada pakemnya. Kita nggak bisa keluar dari situ. Itulah produk jurnalistik. Media sosial di luar dunia itu, dia bukan jurnalis. Dia bisa menjadi jurnalis orang yang menulis di media sosial. Ya. Ada prosedurnya kalau dia mengikuti paham-paham jurnalis. Jadi media sosialnya sendiri itu hanya sebuah platform, layanan tempat. Nah, ini yang kalau orang membuat kebijakan harus kita sadari betul. Istilahnya sama-sama media. Tapi yang satu memproduksi konten jurnalistik, yang satu tidak. Tidak memproduksi konten jurnalistik. Tergantung usernya. Kalau usernya mau, bisa. Usernya mau main-main, boleh. Usernya keren gitu, ya. Dia bikin video, motong-motong di sini, reviewnya gitu supaya keren ini. Bisa. Gitu. Jadi, media menjadi tempatnya. Nah, untuk meregulasi hal-hal ini memang tidak mudah. Kalau meregulasi media sosial itu berarti kita meregulasi kebanyakan infrastruktur dan perlindungan data. Jadi infrastruktur medianya, Facebook, Instagram, itu yang bisa diregulasi, dan sebagai unit usaha regulasi pajaknya. Apa pajak yang dia bayar dan dihitungnya gimana? Masalahnya dengan media digital adalah ya kantornya di Irlandia misalnya, ya kan? Konsumennya di Indonesia. Loh, undang-undang Irlandia, jangan usaha saya di Irlandia, gitu kan? Saya masa ikut undang-undang Indonesia? Saya bukan perusahaan Indonesia. Kalau orang Indonesia yang pakai ya bukan salah saya, gitu kan? Konsumennya yang mau gitu. Jadi dia bisa bergerak di seluruh dunia tanpa harus punya kantor pusat atau kantor cabang. Kantor punya apa-apa. Dia bisa duduk di mana saja. Itu kesulitan dalam membuat kebijakan. Salah satunya orang bisa memaksa bahwa Facebook hanya bisa beroperasi di Indonesia kalau punya kantor cabang. Bisa. Indonesia bisa bikin regulasi. Kalau nggak mau ya sudah, jangan kasih Indonesia gitu. Sehingga di kantor cabangnya itu dia bisa diminta bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Indonesia, di dunia Facebook. Kalau tidak, secara hukum sulit. Kalau terjadi sesuatu, kantornya di California, di California boleh-boleh aja, itu kenapa dilarang di Indonesia? Ya kamu suruh saja usernya jangan bikin gitu kan? Itu kan rakyat kamu gitu. Saya kan di California misalnya begitu. Tapi kalau dia punya kantor cabang di Indonesia, berarti ada ini usahanya di Indonesia. Ada penanggung jawabnya, ada direktur cabang gitu. Bisa.
Misalnya kebijakan itu bisa diterapkan. Jadi kita tidak melarang, tapi memberikan persyaratan. Gitu ya. Itu dari infrastruktur, dari perpajakan. Itu juga bisa kita pisah. Jadi dia secara akuntansi bisa memisahkan berapa penghasilan yang dia dapat dari Indonesia, bukan dari seluruh dunia. Itu bisa kita pajakin di Indonesia. Karena kalau kita bergantung pada pendapatan dia di seluruh dunia, ya dia akan membayar kan pada ini. Kalau kantor saya di California ya saya bayar California, sebagaimana lumrahnya, ya bahwa pajak itu jatuh di tempat di mana kantor pusatnya ada, gitu ya. Makanya banyak perusahaan yang punya alamat di Cayman atau di mana untuk mempelang pajak. Tapi itu bisa dipaksa dan bisa dihitung kalau mau regulasi seperti itu. Kalau terlalu rumit, ya buat lagi. Kalau di Eropa kan ada juga regulasi pajaknya. Ya. Tapi dia memang sudah tahu bahwa Eropa lebih ketat mengaturnya. Jadi dia menggunakan di Irlandia. Di Irlandia itu yang akan dicekok nanti ya, kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi itu bisa dipikirkan kebijakan seperti itu. Tapi regulasi kita tidak bisa ke konten. Karena layanan media sosial tidak membuat konten. Ini pers. Kalau ada berita yang salah, ya editornya, tanggung jawabnya bisa diminta. Kalau media sosial tidak bisa, bukan dia yang bikin konten. Nah, bagaimana caranya meregulasi itu? Itu hanya bisa diregulasi secara umum. Misalnya secara umum dibilang media sosial tidak boleh memuat hate speech. Misalnya, itu bisa dibuat. Bisa dibuat. Tapi berantem pasti sama Facebooknya. Ya gimana kontrolnya, gitu kan. Ya kamu harus bikin pusat pengontrol. Jadi di Eropa, di setiap negara, Facebook punya kantor monitoring konten. Di Jerman misalnya di Berlin, dia harus punya pegawai yang setiap hari kerjanya hanya ngeliatin konten yang dilahirkan oleh algoritma, yang menyaring mana konten itu yang bisa melanggar undang-undang di Jerman. Itu biasanya terutama pornografi, pornografi yang dilarang, ya, pornografi dengan anak dan lain sebagainya. Itu pekerjaan atau yang kekerasan. Jadi konten kekerasan juga bisa dilarang dalam itu. Jadi kamu nggak bisa nyembeli orang terus masukin ke Facebook. Kalau di Eropa, Facebooknya akan dikejar. Kenapa konten itu bisa tayang? Karena itu dilarang. Ya. Jadi dia harus buat unit. Jadi orang-orang itu kerjanya 8 jam di ruang gelap hanya melihat konten. Bayarannya cukup tinggi karena banyak yang nggak tahan. Ya. Karena dia melihat orang yang bunuh diri, orang yang sembelih, orang. Dan itu yang dia harus masukkan bendera merah supaya dihapus. Tapi itu bisa dituntut kalau kita mau. Jadi pertama dia harus buka kantor cabang dan dia harus melakukan pengawasan. Dia pasti menolak karena memang kerjaan besar, tapi bisa dibuat kalau kamu tidak melakukan itu, ya kamu tidak masuk di sini. Itu bisa. Jadi kita tidak melarang medianya, ya, tapi kita bisa meregulasi kontennya. Dan itu berbeda dari satu negara ke negara lain. Apa yang di Indonesia disebut pornografi, misalnya kalau di Eropa ya gitu aja pornografi gitu kan ya, gitu ya. Tapi setiap negara tentu punya karakternya sendiri dan bisa membuat aturannya sendiri. Tapi seperti yang bilang, kita memang hanya pada tingkat tertentu bisa membuat kebijakan itu. Nah di situ dari segi kebijakan memang berbeda cara mendekati media, kan lebih gampang. Editornya ada misalnya editornya, sedangkan di media digital lebih tricky ya, dan orang-orang perusahaan besar seperti TikTok, Facebook, Instagram, mereka punya banyak uang. Jadi yang pertama mereka lakukan adalah menggugat dan mereka membayar. Nggak tahu ya kalau mereka bayar rotan laris kali ya. Untuk menentang kalau kita pakai regulasi. Nah iya, karena mereka minta pengadilan. Mereka selalu bisa bayar. Di Eropa juga begitu. Mereka menggugat dulu sampai ke tingkat yang tertinggi, nanti baru kalah, baru oke, kita ikutin gitu ya. Tapi ya mereka punya modal besar.
Kalau kita tidak bijaksana membuat peraturannya, bisa kalah juga di pengadilan. Kalau ada peraturan yang buat ada celah hukumnya, ya, ternyata melanggar undang-undang dasar nomor berapa gitu ya, kita kalah di pengadilan. Jadi ketika membuat undang-undang pun kita harus tahu bahwa mereka akan nggak mau dan mereka akan melakukan segala cara. Karena itu perlu diskusi panjang sampai ditetapkan harus orang pengacara, kita perlu hukum internasional. Hanya untuk membuat regulasi pada media sosial karena mereka itu punya power besar, mereka punya modal besar. Tapi itu bukan tidak bisa dilakukan. Hanya itu tidak bisa dilakukan hanya satu orang saja, satu partai saja. Itu perlu brainstorming, gitu. Nah, perlu transparansi untuk membuat kebijakan itu. Sehingga kebijakan itu sudah tersosialisasikan, tidak bikin kejutan. Di Indonesia banyak kebijakan yang bikin kejutan. Pernah dengar sebelumnya tiba-tiba berlaku. Kita tidak tahu datanya dari mana ya. Nah, itu susah. Kebijakan itu kan harus transparan karena dibuat untuk rakyat, kan gitu, untuk rakyat, orang yang dipilih rakyat. Jadi sebenarnya rakyat adalah otoritas tertinggi dalam membuat kebijakan. Masa dia membuat kebijakan tidak ngomong dulu sama rakyat? Itu kan aneh. Itu jelas sesuatu yang aneh. Jadi sebenarnya logika dari pembuatan undang-undang itu yang transparan adalah mereduksi konflik sosial. Jadi keuntungan untuk semua. Kalau itu transparan, kalau tidak itu bisa menjadi konflik sosial. Ongkosnya jauh lebih tinggi. Ada protes atau paling buruk orang nggak nurut. Oh, bikin aturan apa aja kalau orangnya nggak nurut ya nggak bakal jalan juga ya, nggak bakal jalan juga. Jadi kebijakan transparan itu sebenarnya konsekuensi logis untuk meminimalisasi biaya sosial. Kenapa beberapa tidak mau atau tidak setuju atau tidak mengerti, yaitu kita tanya alasannya. Yang paling logis adalah bikin transparan. Kamu merencanakan ini, punya ide ini, langsung bikin wawancara dengan wartawan. Kamu bisa undang. Kalau menteri punya ide ini, sebelum dia ngomong itu, undang saya wawancara. Saya mau bikin pernyataan pers tentang gagasan saya ada gini kan. Belum jadi undang-undang, dia sudah ngomong. Nah, udah bisa jadi berita, sudah bisa jadi diskusi, sehingga kelihatan banyak yang setuju harus direvisi. Dengan bikin aturan 2 mingguan direvisi karena banyak yang protes, itu kan kredibilitas aturan jadi rendah. Sementara direvisi, ini orang mau buat apa diturunkan juga diganti lagi. Ya ada disiplin untuk transparansi dalam pembuatan kebijakan. Itu kita kalau kita bicara parlemen. Jadi hal-hal ini yang kita bicarakan secara demokrasi, media dan perkembangan teknologi itu memang banyak kaitannya ya, yang saling terkait. Tapi bukan tidak bisa dilakukan. Sehingga kita pada akhirnya kembali lagi jam berapa ya? Oh, udah 30 menit. Kembali lagi ke awal ya, bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang berkembang. Ada masa-masa di mana masyarakat sipil harus mengambil alih peran oposisi karena di parlemen oposisinya lemah. Ada masa-masa itu dan mungkin Indonesia sudah berada pada masa itu sehingga beban itu tiba-tiba bukan di parpol, tapi itu adalah beban tugas sementara, sehingga pada akhirnya parpol itu harus berfungsi kembali dan dialah mengambil peran sebagai oposisi di parlemen. Tapi ada masa-masa di mana oposisi itu harus disebut di Eropa ekstra parlementer, di luar parlemen, karena tidak ada kemungkinan lain. Pertanyaan dulu dan saya kelupaan memperkenalkan beliau ya. Ini beliau kalau dulu backgroundnya juga aktivis pers ya, kebebasan pers, terutama di Jakarta ya, teman-teman dari Kayu dan sebagainya itu epistemiknya dari Mas Indra. Kemudian selama di Jerman juga masih terhubung dengan banyak kawan untuk gerakan sosial.
Nah, sehari-hari sekarang jadi editor senior di Deutsche Welle, di kantor pusatnya di kota Bonn di Jerman. Nah, saya mencoba sedikit saja mereview. Jadi ini menarik ya, apa yang saya sebut dari di awal, apa yang disampaikan Mas Hendra itu pasti bagaimana membaca Jerman kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam pendekatan regulasinya tadi ada pemisahan yang jelas antara media media massa, media jurnalistik dengan media sosial ya. Jadi ini dua hal harus clear dulu gitu. Sementara di Indonesia itu kan blur ya, ini semua dimasukkan dalam satu keranjang. Nah, ketika mau diatur itu jadi rumit. Jadi, jadi harus ada pembeda yang jelas dulu. Ini media jurnalistik yang itu ada tata krama yang sangat apa namanya ketat ya, sudah menjadi klasik, menjadi legend, sehingga kemudian ekosistem regulasinya juga berbeda. Ya, apa yang diatur dan sebagainya. Kalau saya nggak salah di Jerman ada dua rezim undang-undang, undang-undang pers ya, sama undang-undang broadcasting dan multimedia. Yang itu kalau nggak salah mostly mengatur media jurnalistik ini, media massa. Sementara untuk media sosial itu diatur apa namanya pada ownership-nya tadi, pada bagaimana moderasi konten dan pada right untuk data pribadi ya, protection right, pelindungan. Saya yang ditekankan adalah pada bagaimana owners platform digital ini melakukan kerja moderasi konten yang ketat sekali. Yang itu harus dengan dipaksa, dengan cara memaksa mereka, karena memang tidak mudah. Nah, yang selalu kemudian saya simpulkan juga adalah bahwa ada negara yang hadir di situ, karena kemudian undang-undang diproduksi untuk mengatur mereka ini, ya kan? Nah, jadi kalau saya tanya nih, balik lagi kemarin sore, konon kata Mbak Anita, memang kalau di TikTok itu moderatornya banyak lah sekarang, ada ratusan. Tapi saya pernah 1 tahun sebelumnya ketemu oversight Meta, orang Indonesia juga mantan Pemret Jakarta Post. Dia bilang kalau di Meta itu kurang sekali, jadi lebih banyak human moderatornya sedikit, yang banyak adalah mesin atau AI. Apa maknanya? Karena Indonesia belum mengatur itu. Jadi masih berupa will dari platform. Ya, kalau platformnya waras, nah kira-kira gitu. Nah, ada persoalan di sini Mbak Sandra di Indonesia yang memang sekarang jadi isu karena berkaitan dengan revisi Undang-Undang Penyiaran ini. Itu tadi, Undang-Undang Penyiaran ini akan mengatur media sosial karena asumsinya, asumsi soal definisi, media penyiaran itu dianggap media jurnalistik. Sehingga tiba-tiba ada politisi bilang ini kalau nanti ada jurnalistik investigasi masuk medsos, kami nggak mau kira-kira gitu. Padahal kalau pakai cara pandang Jerman tadi itu kan ada apa namanya ada di ranah yang berbeda, di mana diasumsikan medsos itu hanya pipanya yang menyalurkan gitu, eh, meneruskan gitu. Ya kan selama ini misalnya orang udah bikin berita di Deutsche Welle kan disalurkan lagi ke Facebook dan sebagainya. That's it gitu kan. Jadi sudah selesai deh regulasinya di Undang-Undang Pers. Nah kita ternyata memang kesalahannya kan Undang-Undang Pers juga nggak beres ya. Undang-Undang Penyiaran juga. Media sosial tangga ini. Nah, sekarang kita pindah ke Mas Sinan. Sekarang seperti tadi saya bilang, di tengah persoalan kontroversi semacam ini, nggak ada politisi yang bicara tentang media publik. Padahal saya selalu sering sampaikan juga, mengatur media komersial itu nggak akan pernah bisa. Karena itu habit kapitalisme. Mereka akan selalu kreatif mencari cara mensiasati regulasi. Bahkan sebelum regulasinya jadi, mereka melakukan penetrasi gitu loh. Mereka bikin sendiri. Kenapa kita negara ini tidak mengambil jalan lain, memperkuat public media, community media, yang ini kemudian jadi pilar sumber informasi publik. Sehingga orang nanti akan meninggalkan nih media komersial, whatever, mau di medsos atau tidak, itu urusan mekanisme pasar. Nah ini mari kita dengarkan refleksinya Mas Tinam ini. Begitu lama terlibat dalam isu ini dihubungkan dengan revisi undang-undang penyiaran. Apa yang masih bisa kita lakukan kira-kira gitu? Monggo Mas Tinam. Baik, terima kasih Mas Adi, Mas Hendra dan teman-teman semua. Eh,
Pertama ini ya, jadi suasana itu kayak kita sedang membawa tahun 2000-an ya, kira begitu ya. Ada momentum revisi undang-undang penyiaran waktu itu gitu dan nah, cuma beda situasinya. Kalau dulu itu kita bersemangat ya karena ada semangat reformasi. Saat ini kita sedang meninggalkan reformasi itu. Jadi ada apa situasinya mirip tapi kemudian suasananya berbeda jauh. Kita dulu menuju yang lebih baik, nah kita sekarang kemudian apa ya ada ruang gelap yang nampak di depan itu. Saya kira itu mungkin akan lebih sulit dalam situasi saat ini. Kalau berhadapan dengan politisi misalnya situasi mungkin refleksi sedikit ya tentang perjalanan revisi undang-undang penyiaran dulu. Jadi DRKI itu ngawal revisi undang-undang penyiaran itu sejak tahun 2009. Ini tahun 2024, artinya 15 tahun. Nah, prosesnya juga nyebelin sebenarnya. Kira-kira 2009 sudah mulai ada diskusi, kemudian dibahas, terus selesai, diulang lagi pada DPR berikutnya, dan sudah ada DIM, sudah diserahkan ke pemerintah, ada DIM dari pemerintah. Waktu itu kita pernah punya catatan, punya revisi undang-undang penyiaran yang cukup bagus. Kita sebagai masyarakat sipil yang dari DPR cukup menarik. Nah, tapi kemudian sampai ke pemerintah, muncullah DIM, dan DIM itu kemudian sangat jauh. Akhirnya deadlock sampai berakhir masa pemerintahan itu tidak jadi undang-undang. Nah, masuk ke pemerintahan berikutnya, kemudian back to zero. Yang terjadi sebaliknya, RUU yang keluar dari DPR itu mirip sekali dengan DIM yang disampaikan pemerintah sebelumnya. Nah, saya berpikir semoga pemerintah benar berpikir seperti DPR yang lalu, gitu. Jadi deadlock hati. Dan benar kemudian itu nggak terjadi lagi. Nah, pada kemudian periode saat ini muncul lagi draft RUU penyiaran yang keluar tertanggal Desember ya, Oktober atau Desember tahun 2023. Jadi ini mungkin RUU yang ketiga atau keempat kalau nggak salah. Kita sudah bikin beberapa kali bikin DIM dan kemudian hilang lagi. Itu situasi yang menurut saya kemudian nampak jelas bahwa proses revisi undang-undang penyiaran itu sangat buruk. Apalagi yang sekarang kita nggak tahu menahu tiba-tiba ternyata muncul versi Oktober 2023 dan itu kemudian keluar dengan bocor ya. Bukan bocor halus ya, bocor halus lah ya. Itu bocor artinya memang apa, tidak ada etikat baik dari DPR untuk kemudian melibatkan publik, masyarakat sebagai pemilik owner dari penyiaran. Itu situasi pertama. Sehingga kemudian kalau agak ini maka dari sisi proses sebenarnya revisi ini tidak layak dilanjutkan dari sisi proses karena meninggalkan publik. Padahal penyiaran itu milik publik, milik komunitas. Artinya draft ini ya kalau DPR baik, gitu ya, anggap tidak ada, kemudian serahkan. Kita punya waktu yang cukup luas nih di periode yang akan datang. Ini nggak cukup waktu yang pendek ini. Gitu. Memang ini terlalu banyak plot twist ya, Mas. Jadi selalu begitu gitu. Ini ujuk-ujuk muncul itu. Ada MK, ada banyak hal. Ini yang saya kira tidak baik untuk demokratisasi kita. Karena memang juga demokratis yang tidak baik-baik saja. Nah, saya ingin coba ke radio komunitas, misalnya beberapa pengalaman radio komunitas. Ketika nanti masuk ke ruang digital, itu memang sudah lahir. Sebentar, kita ke refleksi ke Undang-Undang 22 tahun Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran itu kita akui sebagai undang-undang yang mendukung upaya demokratisasi penyiaran. Setidaknya itu ada saya mencatat ada 3 penanda penting. Satu, misalnya lahirnya Independent Regulatory Body yang namanya KPI yang dulu diatur pemerintah. Dan di situ tegas KPI sebagai representasi dari ruang partisipasi dari publik. Yang kedua, lembaga penyiaran pemerintah berubah menjadi lembaga penyiaran publik. RRI, TVRI, kemudian menjadi APB. Kemudian yang ketiga adalah lahirnya lembaga penyiaran komunitas.
ini setidaknya ada penanda penting demokratisasi penyiaran itu. Nah, kalau kemudian tahun 2009 sempat muncul upaya untuk revisi undang-undang penyiaran, eh, salah satu refleksinya adalah lemahnya KPI. Maka kemudian saya masih ingat betul, kita butuh penguatan KPI, itu tema yang sering. Terus kemudian penguatan lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran publik, terutama dalam revisi yang sekarang juga tidak banyak dibahas tentang lembaga penyiaran publik lokal. Existing ada, tapi kan kemudian di sini tidak banyak diatur. Nah itu menurut saya catatan penting. Nah, salah satu yang atau mungkin ruh dari demokratisasi penyiaran adalah diversity of content dan diversity of ownership. Dari situ yang kemudian kenapa ada lembaga penyiaran komunitas, ada lembaga penyiaran publik yang dulu lembaga penyiaran pemerintah, kemudian ada lembaga penyiaran publik lokal. Nah, kalau membaca arah sekarang, setidaknya berbicara digital dalam konteks penyiaran itu ada dua, digital terestrial dan digital internet atau sekarang kita sebut dengan platform digital. Jadi digital terestrial itu seperti saat ini sedang di RU ini juga ada. Kemudian diperkenalkan banyak ya beberapa teknologi, misalnya pakai digital audio broadcasting atau pakai digital radio on-dial. Ada dua pilihan perangkat digital seperti digitalisasi yang sudah dilakukan di TV, nah di radio ini. Cuma kalau baca di RU ini, saya juga kaget. Sebenarnya ada satu pasal yang menjadi perdebatan dan kemudian RU penyiaran itu dicelikung oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dulu ada perdebatan yang sangat serius soal single MOOCs atau multi MOOCs. DPR pintar, saat orang berdebat single MOOC atau multi MOOCs muncul istilah baru, hybrid, yang menggabungkan antara single MOOC dan multi MOOC. Ya itu multi MOOC sebenarnya. Ini dasarnya. Ya, hybrid menggabungkan antara single dan multi. Jadinya apa ya? Ya multi. tapi itu kemudian menyihir akhirnya karena susah masuk undang-undang penyiaran ditikung melalui undang-undang Cipta Kerja. Karena juga penyiaran kita diatur oleh undang-undang Cipta Kerja. Jadi kalau di radio komunitas itu menciptakan pekerjaan, kalau begitu bagus. Nah itu ada situasi di situ. Nah di undang-undang RUU ini secara tegas menyebut untuk radio itu single MOOCs, tapi TV nggak diatur. Apa bedanya? Tegas di RUU ini sebut bahwa untuk radio single MOOCs, tapi TV nggak disebut sama sekali apa, karena sudah ada undang-undang Cipta Kerja. Nah apa bedanya? Padahal kalau menurut kami, ketika di televisi itu single MOOCs, maka memungkinkan lembaga penyiaran komunitas televisi hidup. Bayangkan saat ini untuk menggunakan TV di Jogja misalnya, kalau kita mau nyantol di salah satu channel digitalnya TV di Jogja, itu sebulan harganya 40 juta. Kalau katakanlah di diskon 70%, ada yang sampaikan diskonnya bisa 70%. Berarti kalau di diskon 70%, kita masih bayar 12 juta. Ada nggak TV komunitas yang mampu bayar bulanan 12 juta untuk sewa kanal? Artinya tidak. Padahal logika dulu yang ditawarkan CNKI. Maka kalau infrastruktur penyiaran televisi itu dikuasai oleh negara, maka negara bisa menyewakan kepada swasta dan kemudian bisa mengalokasikan, meminjamkan kepada publik dan komunitas. Tidak berbayar. Publik dan komunitas itu membayar dengan konten-konten yang bermanfaat bagi komunitas. Bayarannya itu lebih mulia. Kan bayaran tidak harus selalu uang. Tapi ketika itu kemudian di hybrid tadi, maka dampaknya ya nggak bayar. Karena kemudian logika swastanya, saya sudah kasih diskon 70%. Dari 12 kanal, saya sediakan sekian kanal, dan saya kasih diskon, silakan. Ya kayak buat bayar. Ya kecil, ya
gede sih diskonnya 70 besar, tapi di 12 juta juga sangat gede bagi komunitas. Itu satu, artinya digitalisasi dalam konteks televisi ini kemudian mematikan upaya-upaya yang akan munculnya konten-konten menarik yang diproduksi oleh komunitas. Itu refleksi sedikit dari digital terestrial ya, televisi. Nah, maka kemudian kalau di konteks radio misalnya single MOOCs ini menarik karena kemudian selagi kemudian prosesnya seperti itu ya, meminjamkan pada komunitas, kemudian mengalokasikan bukan menyewakan ini, dan kemudian ada pembagian yang jelas. Misalnya kalau ada 12 channel, berapa channel untuk swasta, berapa channel untuk publik, berapa channel untuk komunitas. Ada orang bilang konten is the game. Selesai kalau bilang nggak bisa. Konten is the game, tapi infrastruktur adalah kingdomnya. Kan nggak mungkin king tanpa kingdom. Kita nggak punya istana. Di situ istananya kok. Jadi harus mendiskusikan konten sekaligus juga mendiskusikan tentang gimana konten itu bisa pergi. Nah, yang kedua soal tentang digital internet atau platform digital dan radio komunitas. Memang faktanya sekarang teman-teman radio komunitas juga dulu itu teknologi yang paling lama. Suara komunitas juga mulai waktu itu misalnya streaming itu juga salah satu digitalisasi penyiaran yang dilakukan di radio komunitas. Ada menggunakan Facebook, Instagram, Spotify, YouTube dan yang lain-lain itu. Nah, menurut saya RUU ini itu kemudian akan mengatur yang tadi penyiaran itu kemudian semuanya akan dimaksudkan dalam konteks penyiaran. Nah, orang bisa, lembaga penyiaran bisa menggunakan saluran lain, platform digital tambahan, misalnya kita sudah siaran FM, kita bisa bersiaran di platform itu. Atau kemudian juga secara khusus bersiaran di platform itu. Nah, yang bersiaran itu bisa orang, bisa lembaga, bisa paguyuban, bisa yang ada badan hukumnya, bisa yang ada badan hukum. Artinya secara subjek ini berbeda-beda. Nah, ketika kemudian nanti diregulasi dalam konteks penyiaran, ini juga pasti akan problematik. Bagaimana kemudian? Kalau saya lembaga penyiaran, saya akan dicabut izin. Tapi yang bukan lembaga mau dicabut apanya? Atau kalau misalnya saya seorang diri bersiaran, saya bukan lembaga, saya sinar, saya kemudian mengelola satu channel, terus mau dikelola misalnya kalau mau disanksi, sanksinya apa? Kita mau dipenjara, tapi mungkin juga sih. Nah, saya kira dalam konteks ini justru berkebalikan dengan semangat untuk menumbuhkan diversity of content. Jadi kemudian ruang-ruang ini menjadi menakutkan begitu. Dan kira-kira di Indonesia itu kan yang aduan konten itu kan paling banyak pencemaran nama baik. Padahal namanya nggak baik sebenarnya, tapi kan dia gugat. Ini kan dan namanya nggak baik, mengaku pencemaran nama baik ini kan cuma, tapi itu terjadi. Dan itu menjadi ancaman serius sebenarnya. Kemudian nanti konten orang akan mudah dilaporkan dengan isu yang begitu pencemaran nama baik, walaupun namanya nggak baik. Nah, kalau pengalaman di komunitas sebenarnya ya konten-konten yang bersifat komunitas itu ya, kembali dengan dari oleh dan komunitas, siapa yang memonitoring, siapa yang mengawasi, yang kembalikan pada komunitasnya, itu cukup. Jadi mungkin panduan-panduan besar mungkin misalnya hal-hal yang bersifat membahayakan soal terorisme misalnya, terus yang begitu-begitu saya kira ada guidance besar cukup, bukan bersifat aturan, tapi bersifat panduan yang kemudian kita percaya kok kalau buruk pasti kemudian akan banyak ditinggalkan. Sempat ada cerita begini di radio komunitas ya. Di salah satu radio komunitas ada orang di komunitasnya ini, mohon maaf, belum berita itu muncul di media koran.
kemudian disiarkan, dibacakan oleh penyiar radio komunitas. Dia membacakan itu. Tapi kemudian tetangganya itu nggak terima. Karena kemudian di situ kenapa dia bunuh diri, karena A, B, C, D dijelaskan. Sehingga kemudian tetangganya sakit hati. Kemudian datang ke studio. Dan kemudian sampai ada mediasi dan sebagainya. Artinya apa? Ada kasus ini, maka di dalam komunitas itu bisa menyelesaikan itu. Dan itu bisa walaupun dan harus ada mediasi, misalnya melalui ada eh, aparat atau aparat desa yang ke situ memediasi. Tapi ada upaya-upaya itu. Dan itu menunjukkan bahwa di komunitas ada loh yang layak dan nggak layak itu terkontrol. Contoh lain banyak, tapi itu menunjukkan betapa kemudian upaya untuk menyaring konten secara mandiri, secara bersama-sama di komunitas itu terjadi. Jadi sebenarnya tidak butuh banyak aturan soal konten yang ada di komunitas. Karena semangatnya dulu bagaimana kita menemukan konten-konten yang tantangannya itu kan sekarang menemukan konten-konten yang bermanfaat di komunitas, bukan kemudian membatasi itu. Nah, apa tugas negara dalam hal ini adalah sebenarnya menjamin bahwa bagaimana konten-konten itu tumbuh subur di tingkatan komunitas sehingga kemudian menjadi bagian dari yang disebut mencerdaskan kehidupan bangsa itu melalui penyiaran. Nah, kalau ke konteks undang-undang penyiaran RUU yang sekarang tadi kalau menurut saya dihentikan dan karena tadi Mbak Ida sudah menyebutkan ini irisannya banyak, telekomunikasi masuk misalnya, terus kemudian nanti platform masuk, ini akan tabrakan dengan RUU ITE apa tidak, RUU konvergensi. Jadi sebenarnya kita negara punya kesempatan Mas Adi menurut saya menelurkan satu dalam konteks yang lebih luas, misalnya tentang regulasi tentang komunikasi yang lebih besar. Justru kita rancang satu regulasi yang bisa menaungi semuanya sehingga kemudian kan nggak kayak RUU Cipta Kerja kan malu-malu ya, misalnya ketika di MK kemudian rekomendasinya kayak gitu. Jadi saran saya sih benar-benar benar-benar cukup kita diskusikan lebih matang sehingga kita cukup waktu untuk membahas undang-undang yang bisa menjamin kemerdekaan pers, terutama kemudian kalau dalam konteks penjara adalah terwujudnya diversity of content dan diversity of ownership. Saya kira itu Mas Adik sebagai awalan dan nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Terima kasih. Terima kasih ya, tepuk tangan ya. Jadi saya menggarisbawahi memang kita masuk era kegelapan ya. Kalau di peradaban itu ada abad pertengahan gitu. Aduh, yang berkuasa itu sebuah tirani yang nggak bisa disentuh, tapi bisa melebar kemana-mana. Dan satu hal tadi yang disampaikan Mas Sinam sekali lagi tentang bagaimana begitu marginalnya posisi dari media publik, media bukan hanya dalam perdebatan di revisi regulasi, tapi dalam sejarah panjang implementasi Undang-Undang 32 sejak 2002 sampai sekarang. Jadi, maknanya apa? Sekali lagi bahwa memang kita tidak punya satu visi atau platform yang baik pasca reformasi itu. Bagaimana harusnya tata kelola media kita ini inline dengan demokrasi itu sendiri. Artinya kita mengarah ke liberalisme, market freedom, kemudian digital ini juga bagian dari arus besar itu. Sehingga tidak tahu pada akhirnya masyarakat sipil harus punya energi baru lagi untuk menjaga ini semua agar tidak semakin mundur dan kemudian nanti mungkin akan mati ya pada akhirnya. Teman-teman, kita masih punya 30 menit. Ini saya buka saja tanggapan, tidak harus pertanyaan, juga mungkin refleksi ya. Dari kawan-kawan baik yang di online, di Zoom silahkan juga bisa chat ya di chat boxnya Zoom, atau teman-teman yang hadir di sini cukup banyak ini. Teman-teman yang hadir para tokoh pers, tokoh penyiaran di Jogja. Silakan Pak Darmanto dulu ya, mainnya yang itu mungkin.
Baik, terima kasih. Pertama pada Mas Indra, karena kita ingin belajar bagaimana Jerman mengatur tentang penyiaran di era internet ya. Itu pertama yang ingin saya tanyakan tadi kan disebutkan bahwa di Jerman itu Facebook itu kemudian punya kantor, punya pegawai yang khusus itu. Nah, itu atas inisiatif Facebook atau atas desakan pemerintah setempat. Itu penting supaya nanti kita juga di dari sana. Kemudian bagaimana pengaturan terhadap konten-konten siaran yang kemudian dipublish melalui media sosial. Apakah itu diatur juga di dalam undang-undang siarannya Jerman atau tidak? Yang ketiga itu terkait dengan bagaimana antusiasme publik dalam mendukung public service media di sana. Gitu. Karena kalau di Indonesia kan sulit sekali ya kita mendorong untuk adanya iuran dan sebagainya. Dan juga keperpihakan pemerintah juga belum ada. Bahkan di rancangan undang-undang ini kan penyiaran publik diubah menjadi penyiaran negara. Sehingga implikasinya akan jauh lebih lanjut. Jadi ini ada kemunduran terus saja kemunduran di dalam undang RUU ini. Satu itu mendowngrade tentang penyiaran publik menjadi penyiaran negara. Kemudian mematikan atau tidak menganggap keberadaan dari lembaga penyiaran publik lokal yang sebenarnya sekarang sudah cukup banyak. Kemudian juga mendowngrade posisi KPI dari mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran, sekarang fokus pada pemantau dan mengawasi isi siaran. Itu sekarang. Nah, saya setuju apa usulannya Mas Sinam dan itu sebenarnya sudah kita istirahat dulu supaya nggak terlalu Saya ya, Mas Dan lanjut, silakan Mas. baik. Meskipun Mas Sinam ke belakang, kemudian kalau Mas Indra, oke tadi sudah. Ya, saya setuju dengan usulan Mas Sinam dan itu mungkin nanti bisa jadi kesepakatan kita. Kita secara tegas lah menolak rancangan undang-undang ini, lalu mendorong lahirnya undang-undang komunikasi. Karena kebetulan PR2 Media itu sudah tahun 2016 kalau nggak salah itu sudah menyusun buku itu tentang apa pentingnya undang komunikasi. Jadi kita tinggal mendorong aja. Sebab kalau ini nanti betul-betul disahkan, itu akan tidak ada gunanya undang-undang penyiaran yang baru ini karena bertentangan dengan semangat demokrasi. Gitu. Jadi mungkin itu bagian yang penting untuk kita sondingkan hari ini. Kita secara tegas menolak rancangan undang-undang ini untuk di proses selanjutnya. Problemnya adalah kalau kerja mereka nanti diam-diam, sementara masyarakat sipil kita ini kan saya gambarkan sedang mengalami proses tahap kalau diabetes itu sudah tidak duluan. Jadi kita ini sekarang sudah tidak punya resources. Kalau dulu masih ada endorofunding yang bisa
menjadi support bagi kegiatan masyarakat sipil, sementara sekarang sudah tidak. Masyarakat sipil kita berjuang di 98 itu atau masa-masa reformasi juga sudah banyak yang kemudian masuk ke lingkaran penguasa, sehingga mungkin yang tersisa ini adalah orang-orang yang mungkin yes pokoknya karena orang digawean liani, lalu kita fokus ke situ. Nah itu yang paling, padahal kita nggak punya resources apa-apa. Itu problem kita yang ada sekarang ini. Saya lihat ini nggak ada dukungan dari media massa ya, meskipun saya terus saja sudah japri ke beberapa teman jurnalis gitu, tapi kayak nggak ada yang terlibat. Berarti kan beda dengan masa-masa reformasi itu orang menjadi antusias untuk mengikuti diskusi-diskusi. Oh iya ya, ada Mas Mas Bambang. Bambang ya. Oh iya, termasuk Mas Bambang. Oke, jadi itu problem kita sekarang. Jadi agak sulit juga ya mengkoordinasi bagaimana kekuatan sipil di Indonesia saat ini, karena para politisi juga sudah tidak punya kepercayaan, tidak membutuhkan masyarakat sipil saat ini. Lebih baik kita masyarakat sipil diam menurut para politisi sekarang. Nah, sementara masyarakat sipil sendiri juga lemah di dalam resources yang bisa mendukung kegiatan. Ini yang saya kira perlu kita pikirkan bersama. Kita menghadapi itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Dar. Pertanyaan soal public media tadi itu wajib selalu ada ya, Mas Dar. Dan betul sekali. Ini jangan-jangan yang tersisa ini residu aja ini. Masyarakat sipil. Ada banyak teman pers. Oh iya, dari Combine Media. Dan ini di medsos juga ada barusan bergabung teman-teman magister mahasiswa S2 Komunikasi Universitas Budi Luhur yang ikut sekaligus dekannya teman saya Mas Rocky di sini. Dan Pak Paulus siap-siap kayaknya mau memberikan insight. Mas Rocky, Mas dekan. Pak Paulus mau untuk menyampaikan. Dan Mang Sawal ini kawan lama juga Mas Hendra ini. Dia join di Zoom. Pak Paulus silakan Pak. Halo, bisa dengar nggak ya? Bisa. Clear. Oke. Saya pakai video nggak, takutnya tidak stabil nih. Pakai Pak. Oke ya, sebentar. Ya. Oke. Info Pak Paulus ini dulu. Saya kaosan aja nih karena baru selesai olahraga. Terima kasih, saya boleh kembali diundang lewat Zoom pagi siang hari ini. Terakhir saya berkontak sama Nasir. Ternyata Ahmad Nasir dari pejabat sekarang kan, jadi saya harus hargai jadi pejabat. Tapi syukur dan saya berterima kasih karena sudah jadi pejabat, katanya punya kekuasaan. Nah, kekuasaannya adalah mengundang saya untuk undang-undang keterbukaan informasi publik. Dan juga sudah di-share di portalnya. Saya tidak tahu apakah Combine punya portal, saya tidak tahu. Apakah PR2 Media juga punya portal atau podcast, atau saya tidak tahu. Tapi saya syukur karena hari Selasa yang akan datang, junior saya meminta saya untuk tampil dalam podcast barunya. Dan saya akan bisa pertanyaannya karena anak buah saya, junior saya, maka yang akan dia mintakan adalah bagaimana saya melihat undang-undang penyiaran ini hari Selasa. Tapi kemarin dulu saya ikut diskusi teman-teman koalisi Remote TV, juga yang lain-lain lah, ada LBH Pers juga situ. Nah, saya kembali ingin mengatakan bahwa undang-undang penyiaran yang tadi disinggung-singgung ini, dan saya sudah sampaikan pada acara ini, RUU penyiaran itu tanpa visi keindonesiaan. Jadi penyiaran ini tidak mempunyai visi keindonesiaan. Kenapa? Karena di Denpasar waktu itu kan saya bilang dengan Anting atau dengan Mas Darmanto ya, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu membunuh Indonesia. Ya kan?
paling tidak membunuh Indonesia, menghancurkan bahasa-bahasa daerah, lokal atau native language itu mati. Padahal seharusnya perlu dipelihara dengan lembaga penyiaran, apakah komunitas, apakah swasta lokal atau publik lokal dan seterusnya. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja membunuh paling tidak itu tatkala pasal yang tentang visi dan misi dalam Undang-Undang Penyiaran dan kemudian tentang minat, kebutuhan dan kenyamanan publik itu dihilangkan. Itu artinya membunuh Indonesia. Padahal disitulah roh keindonesiaan. Sehingga Undang-Undang Penyiarannya sekarang pun kembali tidak mempunyai roh keindonesiaan. Sehingga saya nanti akan bicara dan saya sudah mau sampaikan bahwa Undang-Undang Penyiaran itu harus punya visi keindonesiaan, belajar dari strategi kebudayaan berbagai negara, termasuk Prancis, termasuk Kanada, dan seterusnya. Dan disitulah sebetulnya kebijakan publik di bidang penyiaran yang akan masuk pada undang-undang penyiaran itu harus mempunyai jelas apa yang disebut dengan strategi kebudayaan atau keindonesiaan. Sehingga perspektifnya adalah diversity on unity perspective. Jadi perspektif kebineka tunggal-ikaan di dalam melihat Indonesia yang tadi saya sebut. Nah, ini tidak ada di dalam undang-undang penyiaran baru yang saya sudah berkali-kali ngomong juga sama Mas Darmanto juga sebetulnya. Perspektif kebijakan publik atau kebijakan media sebetulnya adalah bahasa Inggrisnya itu who gets what. Siapa mendapatkan apa, kenapa, dan pada hal-hal apa saja. Tapi undang-undang penyiaran yang di draft ini itu who lose what, why, and in what item. Jadi undang-undang ini tadi menghilangkan atau mengancam yang tadi disebut tadi who gets what, sekarang menjadi who lose what, demokrasi, keberagaman, dan seterusnya. Nah, ini harus menjadi perspektif kita, bukan sekedar kita bicara demokrasi yang itu adalah diversity. Dan itu adalah diversity of opinion, diversity of ideas, dan seterusnya, itu demokrasi. Nah, ini yang nanti saya akan bicara dalam podcast itu, visi keindonesiaan dalam undang-undang penyiaran. Belajar dari, kalau Kanada punya namanya kedaulatan budaya, culture sovereignty. Kalau Prancis punya culture exceptional. Jadi Prancis itu terminologi adalah culture exceptional. Kalau Kanada adalah tadi yang disebut kedaulatan budaya yang saya adopt. Kemudian saya mengusulkan perspektif Indonesia, paling tidak Indonesia kebineka tunggalan perspektif. Jadi ini kontribusi saya untuk bagaimana kita tidak mengunyah-unyah permen karet lama, tidak mengunyah-unyah ini dan itu, dan kita harus punya amunisi baru, quote in quote ya, untuk menghadapi itu. Tadi Mas Dara mengatakan kita harus tolak. Kenapa kita tolak? Jawabannya ada karena tidak punya perspektif kebineka tunggal ikan atau perspektif keindonesiaan. Mematikan Indonesia dari segi sosial kultural. Dan itu menjadi amunisi yang harus kita lakukan dan seterusnya. Yang berikutnya saya bukan kontak, saya Japrian sama Budi Hermanto. Budi Hermanto ada atau enggak ya? Ada ya? Ada ya? Ada di mana? Di Zoom. Saya Japrian, dia lagi naik kereta, lagi mau ke Jakarta, katanya mau apa-apa gitu. Terus saya jawab ke dia, apakah kita punya strategi budaya, dan kemudian dia jawab, itu ada Pak, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Oke. Tapi yang saya maksudkan adalah strategi budaya di dalam Undang-Undang Penyiaran, bukan pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dan saya mengejarnya, ada nggak dananya? Ada Pak, namanya dana Indonesiana.
itu yang untuk pendidikan, untuk macam-macam lah. Dan saya juga buka linknya dia. Nah, apa produk dari kebijakan atau strategi budaya dalam undang-undang penyiaran? Saya katakan ya, yang pertama Indonesia Content, yang kedua National Media Fund, dan seterusnya. Dan inilah yang saya katakan sebagai amunisi baru yang harus tetap digunakan untuk menghidupkan yang tadi dibicarakan. Bagaimana kreator-kreator kreatif media itu dapat mendapatkan dana ini. Dan ini harus menjadi dana abadi. Saya sudah berkali-kali bicara, bahkan saya bicara sejak tahun 2012. Tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Cara mengambilnya, cara membelaskan, oke lah. Yang terakhir, karena saya tidak mau panjang kata, adalah kalau teknologi streaming tidak menjadi acuan per definisi di dalam undang-undang penyiaran yang tadi saya membaca di Kanada itu namanya kalau nggak salah Online Streaming Act. Di Kanada itu punya Online Streaming Act. Kemudian ada lagi Online News Act. Jadi Online News Act sama Online Streaming Act. Nah, disinilah strategi kebudayaan Kanada itu betul-betul diikuti terus, sehingga bahasa dari para ahli tentang pendekatan teknologi create new media. Setiap zaman itu menciptakan media baru. Jadi teknologi itu create media dan nanti akan create media dan seterusnya. Jadi teknologi create media ini sekarang teknologi bukan hanya create penyiaran, teknologi create yang disebut dengan streaming media service. Nah, apakah ini sudah masuk dalam rumusan undang-undang penyiaran? Yang saya baca tidak. Ya. Dan padahal nanti ke depan trennya adalah bagiannya hak cipta akan menjadi sesuatu. Hak cipta akan menjadi sesuatu sehingga publisher right yang diperjuangkan dengan pers itu harus dimulai dari undang-undang penyiaran ini, di mana collective right dari masyarakat lokal, collective right dari komunitas tertentu itu harus diakui di dalam undang-undang hak cipta tentang konten dalam Indonesia, konten keindonesiaan tadi. Dan dalam draft undang-undang keren ini tidak masuk undang-undang hak cipta, padahal saya berkelahi dengan pemerintah atau dengan hakim tentang undang-undang hak cipta. Jadi akhirnya saya ingin mengatakan bahwa undang-undang ini tidak mengadopsi perspektif teknologi. Undang-undang ini tidak mengadopsi perspektif tentang kultural. Dan kemudian undang-undang penyiaran ini yang sedang dibahas tidak memiliki yang disebut dengan perspektif yang saya sebutkan tadi keindonesiaan. Nah, dari tiga ini usulan saya tolak draft undang-undang penyiaran. Terima kasih. Wah, mantap. Sudah jadi ini statementnya. Dengan dituliskan aja Mas Hermanto ini. Kenapa? Ini nggak perlu rapat ini. Ya, makasih Pak Paulus pencerahannya soal ya lagi-lagi perspektif ya. Ini kemana sebetulnya Keindonesiaan ini seperti apa? Nanti kita mendengar juga dari Mas Hendra bagaimana perspektif tentang Jerman, visi Jerman mempengaruhi undang-undang penyiaran media dan sebagainya. Ini karena waktu saya kira gimana ya, nggak mungkin kita lanjut open forumnya. Meskipun nanti secara teknis kita akhiri jam 12, tapi kita ada break dan masih lanjut diskusi informalnya. Mas Hendra masih dengan kita. Jadi ini supaya teman-teman di Zoom bisa beralih ke kegiatan lain saja. Ini jam 12 atau lebih sedikit kita akhiri. Oleh karena itu tadi ada kayaknya dari chat tuh sedikit dari Kang Sawal ya, tadi ada apa gitu. Kalau sebentar Mas Ading, kalau Jerman itu perspektifnya kultural teknik. Ya. Media. Namanya kultural teknik itu jelas itu. Saya pelajari kalau Jerman itu cultural teknik namanya. Itu aja. Oke. Ya. Nanti sekalian kita jawab, kalau ada teman-teman di Zoom yang mau chat lagi silakan masih bisa.
Nah, sekarang saya kembalikan waktu untuk Mas Hendra untuk menanggapi tadi ada beberapa yang spesifik dari Pak Darmanto ya tentang pengaturan konten jurnalistik dan sebagainya. Nah, Ya, yang saya masih ingat tentang media publik dan media swasta ya. Kalau kita lihat ke Eropa, media publiknya yang kuat, sangat isinya. Jadi tidak selalu begitu di dunia. Ya, jadi sebenarnya ada dua aliran besar di dunia tentang siaran, aliran Eropa dan aliran Amerika. Anda susah menyebut apa media publik. Bukan tidak ada. Ada media publik. Susah gitu. Kita nanya CNN, Bloomberg, Fox News, semua media swasta. Kalau Anda ke Eropa, situasinya terbalik. Anda sulit menyebut media swasta. Misalnya ada BBC, ya, televisi Prancis, ya, kebanyakan media publik yang berkuasa dalam arti menguasai dunia pemberitaan. Jadi memang ada dua tradisi, dan Indonesia pernah ada masanya karena sejarah kolonialisme juga mengikuti tradisi Eropa, seperti banyak hal-hal yang terjadi di Indonesia dari sudut hukum, sudut pandang regulasi media. Tetapi ada switch-nya, ya, bahwa tahun 70-an tiba-tiba Indonesia kiblatnya ke Amerika Serikat. Tentu ada latar belakang sejarahnya mengapa. Dan itu hampir di segala bidang. Dari segi politik ekonomi, dan tentu juga terkena di politik media penyiaran. Ya, kenapa di Eropa media penyiaran itu sangat kuat, media publiknya? Berasal dari satu paham. Dan ini agak berbeda dengan cara orang Amerika berpolitik dan melihat demokrasi. Ya, orang Amerika itu melihatnya sangat individual. Ya, jadi kalau kita baca undang-undang dasar Amerika, konstitusinya, saya, hak saya. Karena itu mereka kan boleh punya hak memegang senjata dan menembak orang yang masuk ke halaman rumahnya. Jadi hak saya, ya, harus saya bela sampai saya mati, itu saya punya hak. Sedangkan tradisi Eropa itu adalah tradisi kami, ya, kita yang punya hak. Jadi kalau kita lihat revolusi Prancis, dari motonya saja, ya, dari revolusi Prancis bahwa kebersamaan ada di sana. Ya, jadi itu yang diperjuangkan di Eropa, dan bagian media publik itulah salah satu wujud dari pemikiran kebersamaan ini, bahwa negara harus mendanai satu media untuk publik. Itu wajib. Untuk negara-negara Eropa kan pandangan demokrasinya begitu. Jadi media publik itu adalah elemen dari kebebasan berpendapat. Jadi harus, kalau semua kita serahkan ke swasta, perusahaan swasta itu utamanya harus untung karena harus menggaji pegawai. Dia harus punya profit. Kalau ada media swasta yang tidak punya profit selama 3 tahun malah mencurigakan, kok masih ada aja nggak berubah. Berarti usahanya itu bukan media, mungkin kampanye atau apalah, entahlah ya. Tapi kalau nggak untung-untung kok nggak bangkrut, karena unit usaha itu harus punya profit. Nah, tapi kalau semua media penyiaran itu harus punya profit, siapa yang menjamin kebebasan berpendapat? Karena dia tidak akan main di kebebasan berpendapat, dia terutama ingin untung. Ya, pasang iklan terbesar, ya dibaik-baikin lah. Kalau dia kabur rugi saya gitu. Jadi media publik yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebebasan berpendapat. Itu paham di Eropa. Di Amerika seperti saya bilang, lain pahamnya, individualistik. Pokoknya orang harus bisa ngomong, karena itu kebebasan berbicara di Amerika Serikat memang lebih kuat, ya. Lembaga publik itu bukan milik pemerintah. Pemerintah itu milik publik, dipilih oleh publik. Ya, jadi lembaga publik itu bukan lembaga pemerintah.
ada masanya di Indonesia lembaga publik, lembaga pemerintah. Tapi itu bukan konsepnya. Jadi kalau kita bicara tentang publik, itu harus didanai oleh negara. Karena itu milik publik. Siapapun pemerintahnya harus didanai. Itu menjamin keberlangsungan media publik. Tidak tergantung pada pemerintah, pada parlemen, tapi diatur oleh undang-undang bahwa negara wajib mendanai. Bagaimana negara mengaturnya? Nah, itu beda-beda. Ada negara yang memutuskan ada iuran, ada yang tidak. Tapi itu pilihan. Itu pilihan. Tapi wajib harus ada. Jadi kalau Anda sekarang ke Polandia, ke Bulgaria, semuanya punya media publik. Cekoslowakia, karena itu memang paham Eropa yang sangat kuat, ya, bahwa kebebasan berpendapat hanya mungkin oleh keberadaan satuan media publik dengan asumsi media publik itu independen. Siapapun yang memerintah, dia tetap ada, gitu ya, tidak terpengaruh dari kubu mana yang memerintah. Bagaimana menjamin independensinya dimasukkan saja dalam undang-undang, ya, bahwa media publik itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintahan yang sedang berkuasa, gitu ya. Jadi kalau di Jerman, misalnya media saya adalah media publik, ada undang-undangnya, namanya Undang-Undang Deutsche Welle, media saya Deutsche Welle. Dan dalam undang-undang itu ditulis bahwa kita tidak bisa dipengaruhi oleh pemerintahan yang sedang berkuasa. Jadi yang kalau ada pejabat yang menelpon kita, dia sudah dengan menelpon saja sudah melanggar undang-undang. Jadi kita akan senang kalau dia nelpon kita bikin berita. Karena dia mencoba melanggar undang-undang, gitu ya. Nah, jadi pemahaman itu harus sangat jelas. Kalau kita mau membentuk media publik yang kuat, harus ada jarak, ya, harus ada istilahnya. Jadi di Jerman itu ada istilahnya namanya Staatsfern. Staat itu negara, fern itu jauh. Media publik itu jauh dari pemerintah. Ya, ada dalam undang-undangnya. Jadi pendanaannya harus dijamin dengan salah satu cara, itu pilihan. Dan independensinya harus dijamin. Bukan oleh Kepres. Kalau Kepres, ganti presiden, ganti lagi Kepres. Kalau undang-undang, mengganti undang-undang itu harus parlemen, lebih tinggi. Ya. Kalau mau lebih tinggi lagi, masukkan dalam konstitusi. Lebih susah lagi mengubahnya. Ya itu nanti struktur, ya kan, itu struktur monitoring. Ya, jadi kalau kita lihat semua lembaga publik ada struktur monitoringnya yang beda-beda, ya. Kalau BBC ada komisi ininya, ya. Di Amerika juga ada komisi pengawas. Ya. Hanya di Amerika karena tidak kuat media publiknya, jadi tidak terlalu penting. Kalau BBC di Jepang sistem pengawasannya lain, jadi biasanya board of something, ya. Board of trustee. Kalau di Eropa kebanyakan namanya Dewan Penyiaran. Dewan Penyiaran. Dan kalau khusus di Jerman, Dewan Penyiaran itu karena penyiaran kalau wewenang negara bagian, jadi diatur di setiap negara bagian berbeda. Jadi ada 16 orang publik. Dan Dewan Penyiaran adalah, kalau di Jerman diatur di dalam konstitusinya, adalah wakil-wakil elemen masyarakat. Ya, sehingga anggota Dewan Penyiarannya di Jerman itu adalah wakil dari gereja, wakil dari serikat buruh, ya, wakil dari organisasi massa yang besar, mungkin kalau di sini NU dan Muhammadiyah, gitu ya. Jadi dipilih dari elemen mereka lah yang menjadi pengawasnya. Nah, dan diatur juga apa yang mereka awasi, gitu ya. Kalau dalam bidang pers jelas bahwa pers itu harus diawasi oleh tim redaksi, gitu ya. Nggak bisa diawasi oleh yang punya. Kalau saya punya rumah sakit, saya nggak punya hak mengoperasi pasien. Walaupun rumah sakit itu punya saya, kecuali saya dokter yang bisa operasi. Kalau saya punya media, saya nggak punya menentukan beritanya apa. Saya bukan jurnalis. Jadi kalau seorang pemilik media menentukan, dia sebenarnya dia mengoperasi pasien tanpa jadi dokter. Jadi bukan berarti dia punya media di berbentuk. Berita itu di tangan redaksi. Berita itu dibuat oleh jurnalis dengan paham jurnalistik. Pemilik media itu belum mengerti. Dia nggak boleh menentukan konten, gitu ya. Tapi media publik itu punya hak yang sangat kuat dan kedudukan undang-undang yang sangat kuat, menurut karena tradisinya di Eropa begitu, menjamin kebebasan berpendapat.
Lalu pertanyaan yang lain pemberitaan punya itu apa atas peristiwa gitu ya. Jadi dulu kan internet digitalisasi, orang pikir wah kemerdekaan bagi semua, wah mendatangkan kesejahteraan, ya, HP jadi murah gitu. Tapi tiba-tiba orang mulai menyadari dan semua pihak mulai menyadari ketika muncul berita-berita palsu. Jadi wah ini gimana nih gitu. Jadi kalau ada isu di media ini gimana? Berarti wah nggak bisa dibiarin gitu ya. Terutama setelah beberapa negara mencoba memanipulasi pemilu di tempat lain dengan menyebarkan, ya. Jadi itu bisa juga. Jadi pengusaha bisa membayar Facebook untuk bikin iklan politik. Kalau dia punya cukup uang, bayar saja. Tersebar bahwa itu kan berdasarkan algoritma saja. Nah, baru orang berpikir para politisi, oh ini harus diregulasi, gitu ya. Jadi berdasarkan kejadian apa lalu ada tindakan ini harus diregulasi. Dan kita masih tidak tahu bagaimana perkembangan media selanjutnya. Tapi tentu ada kejadian-kejadian yang membuat kita berpikir ini harus diregulasi. Jadi itu tidak datang dengan sendirinya. Kalau Indonesia mau meregulasi, saya kira juga akan begitu prosesnya. Ada kejadian apa? Wah ini harus diregulasi. Enggak tiba-tiba orang lagi menterinya kayaknya bagus nih kejadian apa diregulasi gini. Ya itu salah. Kita harus berangkat dari urgensinya. Yang tidak perlu diregulasi tidak perlu gitu. Jadi dari tren media yang pertama kita lihat di media sosial itu model bisnis mereka adalah algoritma yang tentu saja tidak mereka buka. Ya, itu model bisnis. Tapi bagaimana kita meregulasinya? Karena itu bisa eksesnya seperti saya bilang pornografi anak, ya eksploitasi manusia bisa masuk di situ. Itu harus diregulasi karena undang-undang. Jadi mereka yang melarang itu di Indonesia pun ada undang-undang yang melarang. Jadi kita jangan melihat dunia maya sebagai dunia yang terpisah dari dunia sebenarnya. Di dunia sebenarnya fitnah itu undang-undangnya harusnya berlaku juga di dunia maya, otomatis. Jadi dunia maya itu bukan dunia bebas hukum. Kamu menipu di dunia maya, ya bisa tangkap juga seperti kamu menipu di dunia. Kamu penipu tindak pidana, tidak terpisah. Jadi dari kejadian baru orang ada kesadaran itu harus diatur. Begitu juga dengan pajak. Dari kejadian sampai di publisher right. Itu juga kan dari kejadian-kejadian para publisher menyadari mulai membedakan apa yang saya bilang media konten dan media non konten. Facebook itu nggak bikin konten, tapi dia nyebarin konten yang kita bikin sebagai produk jurnalisme, wartawannya kita bayar, kita punya sistem. Tapi kok masuk di situ dia enak-enak aja, makanya mereka nuntut ini produk kita. Facebook itu nggak bikin, sehingga mereka harusnya bayar copyright sama pembuat seperti di mana-mana. Karena itulah ada publisher right. Tuntutan mereka harus bayar untuk konten yang bukan mereka bikin. Ya, sebenarnya kalau saya sederhana sih mas. RU ini nggak layak. Kenapa ditolak? Karena nggak layak. Jadi RU yang ada ini nggak layak. Nggak layak kenapa? Tadi Pak Paulus sudah panjang lebar menyampaikan ya, bahwa kemudian visi Indonesia-nya nggak ada yang lain. Tapi sebenarnya ini juga akan rentan terhadap persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Ini kan problemnya banyak sekali. Ini akan berbenturan dengan banyak aturan internet misalnya. Ada banyak yang akan berbenturan. Kalau kemudian disusun sendiri, ya itu kemudian ya nggak efektif. Dan kita tidak tahu perubahan teknologi yang akan datang akan seperti apa. Kalau kemudian ini menurut itu tidak punya kerangka yang lebih komprehensif dan terkait dengan banyak kepentingan yang terkait dengan penyiaran, maka ini juga akan muspra di kemudian hari dan tidak efektif. Itu yang menurut saya penting. Dan ada satu hal yang menarik sebenarnya di KPI ya, itu bahwa penguatan itu sebenarnya lebih pada kelembagaan kalau saya lihat. Nanti ada sekjen, ada apa. Itu yang nampak di RUU. Tapi kemudian dari sisi peran semakin sedikit. Kita itu kan dulu jadi ingat ya, saat
JR dan kemudian KPI kalah dikeluarkan dari regulasi soal penyiaran itu kan karena kata pemerintah, KPI dan pemerintah salah kemudian membuat peraturan pemerintah. Kesalahannya kan di situ, karena memang mengatur peraturan pemerintah adalah wewenangnya pemerintah. Kalau kemudian diubah bahwa turunan dari undang-undang ini adalah peraturan pemerintah dan peraturan KPI, misalnya KPI bisa membuat peraturan seperti halnya dengan KPU menerjemahkan undang-undang pemilu dengan peraturan KPU. Itu yang kemudian menurut kami itu kuat. Jadi ketika KPI hanya ini sama kok dengan yang dulu sempat kita gojekin ya, KPI ini jadi kempis itu ya. Kita kira-kira RUU yang tahun berapa? Kempis itu Komisi Pengawas Isi Siaran. Jadi dulu namanya bukan KPI tapi KPIS. Kita singkat Kempis, gitu. Komisi Pengawas Isi Siaran. Sama, kontennya sama. Artinya ini nggak KPI sebelum Kempis tadi. Itu Mas, terima kasih. Oke, nanti tepuk tangan kawan-kawan yang di offline, dan terima kasih yang online ya, ada 33 orang. Luar biasa. Saya menggarisbawahi 3 hal saja sebagai closing juga. Pertama yang disampaikan Mas Joyo tadi ya, juga Sinam ini mudah-mudahan jadi orang bilang itu coming back ya, kembalinya kekuatan kita, spirit kita, kolaborasi kita untuk mungkin tidak hanya hari-hari ini, tapi mungkin 5 tahun ini kita harus turun lagi, turun gunung. Bukan berarti kemarin naik gunung ini. Jadi ini satu era di mana kemunduran demokrasi yang luar biasa ditandai oleh banyak hal. Salah satunya mengenai regulasi undang-undang penyiaran kita. Itu satu. Yang kedua, tampaknya pernyataan sikapnya udah aja ini. Pak Darmanto mohon nanti memimpin rapat setelah ini. Jadi cepat. Karena memang sampai hari ini suara dari Jogja belum ada, Mas Hendra, tentang keributan beberapa hari terakhir. Jadi ditunggu sekali oleh Komisi 1 DPR juga. Beberapa hari yang lalu Ketua Dewan Pers Bu Nini Rahayu kontak saya juga, Mas, teman-teman Jogja piye ya? Akhirnya hari ini ya. Nah, kalau nggak ada suaranya berarti ojo-ojo aneh di Jogja. Masuk angin ya loh. Baik, mungkin menarik ya tentang radio komunitas. Ya, tadi banyak yang ya, jadi memang itu bagian, kalau kita anggap itu bagian dari kebebasan berpendapat dan pluralisme ya, itu juga pernah kejadian kan di Amerika Selatan, di mana radio komunitas tumbuh dengan sangat pesat karena mereka menganggap dirinya presentasi dari masyarakat. Jadi mereka kalau bikin pernyataan, bikin saja undang-undangnya, kami akan melanggarnya. Karena kami adalah suara masyarakat. Jadi media komunitas pun penting untuk menjaga keberagaman, dan kalau perlu penjarakan kami masing-masing untuk menyelenggarakan radio komunitas yang melanggar peraturan Anda, peraturan pemerintah ini bukan maunya rakyat gitu. Jadi memang ada perlawanan dari publik yang di Amerika Selatan memang sangat kuat gerakannya. Di Eropa tidak, tapi saya kira memang itu hak publik. Ya, di tingkat lokal otonomi saja ada otonomi daerah, nggak bisa radio komunitas diberikan kesempatan untuk berkembang. Ini pesan penting, radio komunitas harus radikal kembali. Iya, itu ada Renaldi di belakang. Tapi hidup dulu, wanita dulu. Ya, satu poin terakhir refleksi dari Mas Hendra tadi adalah yang kalau di kampus sering kita sebut paralelisme itu ya, paralelisme politik ya. Ada sekolah dari LIP mengatakan begini, sistem politik mempengaruhi sistem penyiaran. Jadi apa yang terjadi dengan sistem penyiaran kita hari ini dipengaruhi oleh sistem politik kita yang rusak. Itu lebih mikro sedikit tuh parlemen kita yang sifatnya bukan pemilih atau pengelola visi dan misi atau platform, tapi gerombolan. Wajah ya jadi parpol kita menjadi persoalan yang kemudian berimbas pada kepemilikan media yang kisruh dan termasuk ini pengaturan konten dan sebagainya.
Jadi tugas masyarakat sipil itu memang dari hulu ke hilir. Harus tetap sehat dan bahagia itu penting. Karena mengurusi penyiaran satu hal. Ini ada Beli Madi kayaknya nih. Pak datang nih Beli Madi sudah. Hilirisasi. Ya dari hulu ke hilir. Ini saya kasih posisi. Riset kami tahun lalu tentang kepemilikan media di Indonesia itu salah satu temuannya itu bahwa mengapa ownership kita tidak pernah berubah? Oligarki makin menguat, intervensi politik itu bagian dari karir seseorang menjadi broadcaster karena rusaknya partai politik. Undang-undang pemilu kita rusak dan sebagainya, sehingga itu berimbas ke kepemilikan media sebagai tadi, bukan sebagai bisnis, tapi dia berubah jadi proksi alat-alat politik. Yang itu memang menjadi budaya politik yang dinormalkan. Nah, celakanya banyak regulator kita justru melihat ini sebagai sesuatu yang normal. Gitu. Jadi ketika kita minta tolong diatur ini ownership ini kepada regulator kita ya, saya nggak sebut ya lembaganya, tapi ya ini kan di Indonesia mas biasa pemilik media orang partai biasa gitu. Itu gila kali. Jadi rusaknya partai politik, rusaknya budaya politik mempengaruhi rusak. Ini yang disebut paralelisme tadi. Jadi kita harus memang dari hulu ke hilir. Teman-teman, terima kasih, kita tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman Kombain hampir 2 minggu telah mengucapkan apresiasi dan terima kasih Mas Hendra, Mas Sinam. Kita break dulu, nanti lanjut informal discussion di tempat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.